Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Ane, Rifki Distira. Oke, kali ini kita bakal bahas mengenai fitur yang sangat berguna di DaVinci Resolve, terutama yang buat pakai spek kentang, yaitu adalah render in place. Render in place merupakan fitur yang mirip cara kerjanya seperti render in dan out Adobe Premiere Pro, tapi yang membedakan adalah render in place meninggalkan jejak file yang bisa kita pakai lagi sewaktu-waktu kalau misalnya komponen klipnya mau kita decompose lagi dikarenakan ada salah pengeditan atau fusionnya mau ditambahin lagi efeknya lagi, itu kurang lebih. Nah, cara kerja gimana sih render in place? Nah, kalau dibandingkan dengan render cache ini kan dia kan ngerender di di timeline ya. Nih nanti ada merek kayak gini. Nah, cuma kalau merek kayak gini kan berarti tandanya kan belum belum render ya. Kalau biru udah ya berarti ya. Nah, tapi kan yang jadi masalah kan ini kalau buat dijalanin kan agak berat ya. Reviewnya agak berat tuh. Agak ngadet-ngadet ya. Nah, kita nggak mau nunggu lama-lama nih karena render cache-nya. Udah gitu kalau untuk render cache ini, dia cuma bisa dipakai buat playback-nya aja. Tapi kalau untuk render in place bisa kita pakai juga buat deliver atau export. Nah, caranya gimana? Caranya kita matiin dulu ya fitur render cache-nya. Lalu kita klik kanan component clip, terus kemudian di render in place. Nah, di sini ada pilihan formatnya, mau pakai QuickTime atau MP4, terserah kalian ya. Kodeknya H264. Nah, untuk type-nya ini biasa untuk hardware SLRS ya. Kayaknya kalau untuk versi free nggak mendukung ya, cuma H264. Tapi kalau yang pakai versi studio bisa pakai dari AMD atau Nvidia atau Intel. Gitu. Tapi ini aneh bakal pilih H264. Nah, include video effect. Untuk include video effect, nah misalnya contoh, anggap aja aneh taruh efeknya nih, misalnya contoh aneh taruh ya. Kita pakai contoh JPEG Demec ya. Nah, ini aneh taruh di sini. Nah, ini efek yang kayak gini misalnya ya. Ini bakal render ya. Nih, nanti aneh praktekin. Jadi di render in place, kalian bisa include video efeknya atau enggak ya. Video efeknya ini misalnya yang kalian taruh di sini ya, di Spectre. Nah, kalian cek di efeknya kalau misalnya ada open effect, berarti ntar include video efeknya bakal masuk juga. Tapi kalau enggak ya sesuai dengan yang ada di video klipnya ya, gitu. Kalau udah kita render. Nah, di sini ada file destination, ini adalah tempat lokasi penyimpanannya ya. Nah, ini yang aneh bakal pilih lokasi yang ini ya. Tinggal select folder. Nah, tunggu rendernya sampai selesai. Sambil nunggu rendernya selesai ya. Nah, kenapa nih bilangin render in place fiturnya sangat berguna buat yang pakai spek kentang? Karena render in place ini dia tuh nggak butuh render cache. Jadi kalian nggak perlu nunggu klipnya render cache otomatis ya buat playback. Nah, yang sangat disayangkan itu render cache itu cuma berlaku buat playback aja, tapi kalau buat deliver tetap dia mainnya klip bawaan. Nah, jadi masalah kan kadang kalau pakai klip bawaan, kalau misalnya kita pakai efek terlalu banyak atau terlalu berat ya, misalnya contoh kayak Boris FX, Red Giant itu yang pasti berat ini buat DaVinci ya. Nah, itu pasti bakal kewalahan itu kalau diekspor. Nah, dengan render in place, dia bakal melancarkan playback dan juga untuk mempercepat ekspor video tanpa mengurangi kualitas. Nah, untuk resolusi yang dipakai di render in place itu sesuai dengan ukuran timeline. Misal contoh kalau timeline timeline kalian bikinnya 1080p ya 1080p, tapi kalau 720p ya 720p gitu. Pokoknya sesuai dengan timeline ya. Frame rate-nya juga ngikutin timeline. Misal kalau 60 ya 60, kalau 30 ya 30. Jadi kurang lebih kayak gitu. Lalu kemudian oh ya, untuk render in place ini dia tidak menyertakan audio ya. Jadi hasil klip yang udah kalian render itu nggak bakal menyertakan audio, cuma klip videonya aja. Tapi itu nggak masalah ya, karena emang render in place ini tujuannya buat meringankan playback dan juga bisa mempercepat ekspor. Oke, nah terus kemudian ada satu hal yang membuat aneh jadi perhatian ya buat render in place ya. Render in place ini ternyata kalau misalnya kalian apply video efeknya banyak, itu sangat mengurangi waktu yang dibutuhkan buat ekspor. Ya, nanti buktinya Anda bisa tunjukkan ya di tab deliver ya. Kemarin Anda coba kayak gitu, itu hasilnya benar-benar luar biasa. Padahal ini klipnya durasinya cuma 12 detik, tapi karena pakai efeknya banyak, waktu itu rendernya terakhir bisa 2 menitan ya. Tapi dengan render in place itu bisa 8 detik. Itu benar-benar fitur yang sangat membantu banget ya buat yang speknya nggak terlalu bagus. Iya, aneh akuin itu fitur bagus banget. Jadi bayangkan waktu 2 menit itu yang buat render klip ya, klip murni ya yang udah kita edit. Nah, itu
setelah di render in place, itu waktunya berubah jadi cuma 8 detik buat render. Padahal ini klipnya 12 detik doang loh durasinya, karena banyak efek aja jadi agak lama ya processingnya. Oh ya, terus untuk tambahan lagi, nah, ketika kalian sudah melakukan render in place, itu klipnya nggak bisa dipakai lagi ya. Maksudnya bukan bukan nggak bisa dipakai lagi, maksudnya nggak bisa diedit. Nah, ini kan nggak bisa di apa tuh. Ini kan tadinya aslinya kan compound clip bisa diedit ya. Tapi ini nggak ada fitur decompose in place ya. Nah, ini kalau yang ini habis di render in place pasti ada nongol nih decompose to original. Nah, terus di sini juga bakal nongol nih tuh. Nah, ini klip yang udah kita render ya. Nah, biar gampang taunya, kita klik kanan, open file location. Nah, ini adalah klipnya ya. Contoh klipnya, kita buka aja klipnya. Nah, ini nggak ada suaranya ya, tuh. Dia emang nggak menyatakan suaranya karena cuma khusus buat klipnya aja ya, gitu. Oke, nah ini tutup lagi nih, aneh hide. Jadi, dia bakal meninggalkan jejak di sini ya. Tentu kalau misalnya kalian mau pakai lagi, misal contoh kalian balikin lagi ke decompose to original. Nah, ini kerennya di sini. Klip yang sini nggak bakal apa namanya, nggak bakal hilang begitu aja, nggak bakal hilang begitu. Ini yang bekas renderannya ya tuh, nggak bakal hilang. Nah, oke. Oh ya, untuk tadi yang Ane bilang bukti kalau emang render cache bisa mempercepat. Nah di sini ada dua apa namanya, dua job ya yang udah Ane kerjain sebelumnya. Yang pertama ini adalah yang tanpa menggunakan render in place, dan yang kedua ini adalah dengan render in place. Hasilnya kalian lihat sendiri ya, ini 2 menit 42 detik untuk klip yang tanpa render in place job 1, dan yang job kedua cuma butuh waktu 8 detik. Ya, ini waktu yang sangat-sangat signifikan ya. Untuk kualitas gimana? Kualitas sama kok, sama kualitas, nggak ada beda. Cuma ya tadi nih, pemangkasan waktunya ini agak berasa di sini. Jadi kalau Ane bilang render in place ini bukan fitur sembarangan ya di DaVinci Resolve ya. Nggak, untuk Premiere Pro sendiri aja belum bisa nyaingin kayak gini ya. Karena apa? Karena Adobe Premiere Pro itu dia klipnya dia nggak bisa dipakai lagi. Walaupun emang dia rendernya jadi lancar ya. Apa namanya, playbacknya jadi lancar. Cuma ini klipnya yang kayak gini nih. Nih nggak ada bekasnya dia, jadi nggak bisa kita pakai. Beda dengan DaVinci Resolve yang bisa kita pakai lagi klipnya, gitu. Jadi kalau Ane bilang nih ya, ini cukup luar biasa ya, signifikan. Bayangin kalau kalian bisa bikin video yang durasinya lebih dari 1 menit dengan banyak efek ya. Nah, kalau kalian pakai render in place itu bener-bener mangkas waktu banget. Ya tadinya bisa 10 menitan, mungkin bisa aja jadi cuma 5 menit atau 4 menit ya, gitu. Tergantung dari durasi videonya juga sih, dan seberapa banyak efeknya ya, gitu. Ya oke, jadi nah kalau misalnya mau balikin tadi kan udah ya, ini kan udah di-decompose to original jadi nggak ada lagi nih, mesti di render in place. Jadi kalau misal kalian ada salah ngedit, ya udah tinggal di render in place lagi aja, gitu. Nah kalau misal mau pakai clip, ya kalian tinggal drag ke sini aja nih, kayak gini, gitu. Ini nih geser, nah kita coba playback ya, tuh. Lancar kan? Bener-bener lancar ini, nggak apa namanya, nggak patah-patah. Dan juga efek tadi yang JPG DMake ini juga ke bawah ya. Nih JPEG DMake juga kelihatan kan? Yang kayak pecah-pecah gitu tuh kurang kurang lebih. Oke, jadi itu aja ya untuk pembahasan mengenai render in place. Oh ya, untuk yang terakhir ya, render in place ini bisa berlaku juga buat buat apa namanya? Buat fusion composition ya. Misal kalian bikin fusion composition nih. Bikin fusion composition bisa kalian di render in place nih. Bisa. Sama kok, nggak ada berbeda. Render in place, fusion composition, compound clip atau klip asli ya. Klip asli misalnya contoh kayak video footage langsung ya, yang kalian ambil yang source-nya masih H264 atau H265 itu bisa kalian render in place juga. Dan tentunya kalau udah ada efek bisa tadi kalian enable aja, tinggal aktifin include video effect kalau misalkan main color atau open effects ya. Ini berlaku juga soalnya. Jadi kesimpulannya, render in place ini nggak hanya cuma buat memperlancar playback aja, tapi juga bisa memperlancar speed dari render. Jadi kalian bisa mangkas waktu lebih jauh buat nungguin waktu render ya. Karena kan kalian cuma nunggunya di sini aja pas render in place-nya yang agak lama ya. Tapi pas di deliver nggak bakal selama itu kok. Karena ini udah ada buktinya di sini, selisihnya jauh banget. Ini padahal klip pakai Fusion ya, Fusion Clip ya. Kalau nggak percaya kita lihat aja. Ini di opening timeline. Nah, ini ada pakai Fusion Composition nih tuh. Ini padahal 12 titik sama adjustment clip ya buat apa glitch-nya. Ya, jadi itu ya kehebatan dari fitur render in place ya.
bener-bener bantu buat spek kentang. Dan kalau Ane bandingkan dengan OpenFX, render in download-nya Premiere Pro itu jauh banget, jauh. Karena apa? Klipnya bisa kalian pakai lagi nih. Tuh, ini klipnya kalian bisa pakai lagi ya. Nggak kayak apa namanya? Nggak kayak Premiere Pro lah, Pak. Jadi nggak ada yang nganggur gitu. Makanya Davisi cerdik di sini kalau bikin fitur render in place. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat apa yang telah Anda sampaikan. Kalau misalnya kalian rasa video ini bermanfaat, bisa kalian like, share, dan subscribe channel ini untuk konten selanjutnya. Oke, sekian dari Ane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.